Selamat siang, saya Holang Artaro Sihaan dengan NIM DBB 118.051. Dengan ini saya akan mempresentasikan bab 11 dengan judul pengembangan paragraf. Di sini saya sudah menuliskan beberapa pembahasan yang menurut saya kuasai. Nah, di sini kalimat-kalimat topik pengembangan paragraf ini mencakup kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisannya. Nah, itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, untuk menjelaskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang-ulang kata-kata kunci, mengulang kata-kata kunci gitu, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan isi. Di sini ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah sebagai kronologi, ilustrasi, definisi, analogi, pembandingan dan pengontrasan, sebab akibat, pembahasan satu persatu atau contoh, terus referensi, kombinasi. Nah, di sini ada 9. Di sini ada 9 metode pengembangan paragraf. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yaitu satu, kronologi. Nah, kronologi ini adalah pengembangan paragraf secara kronolog atau alamiah. Kronologi atau alamiah lah istilahnya. Disusun menurut susunan waktu atau biasa disebut the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap dalam proses. Nah, yang kedua saya bahas ilustrasi. Nah, ilustrasi ini adalah pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang digunakan dalam paragraf paparan atau expositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Nah, ketiga, definasi. Definisi ini yaitu merupakan pengembangan paragraf yang digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal tersebut. Nah, terus yang keempat adalah analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf secara analog atau analogi, merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan. Itulah analogi. Yang kelima adalah pembandingan dan pengontrasan. Pembandingan dan pengontrasan merupakan cara untuk memperluas paparan. Kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Nah, yang keenam yaitu sebab akibat. Sebab akibat itu merupakan di dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dan yang ketiga, pembatasan satu persatu atau contoh. Nah, sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan. Nah, yang ke-8, repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dengan
mengeluarkan pokok bahasannya. Yang kesembilan yaitu kombinasi. Kombinasi ini kayak seperti contohnya adalah penggabungan atau pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasi beberapa metode pengembangan. Istilahnya digabungkanlah kombinasi itu. Nah, sekian pembahasan saya yang saya ketahui, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.